Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 24 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 16 ayat 5-11. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus memerdekakan jiwa kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami, para pengikut-Mu, bahwa Engkau boleh pergi tetapi tidak membiarkan kami, para murid-Mu, sendirian. Karena kepergian-Mu, maka Bapa mengutus penghibur, Roh Kudus, yang akan memerdekakan jiwa dan menyertai kami. Tuhan, bukalah hati kami untuk menyambut penghibur, Roh Kudus, yang akan memerdekakan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun, benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Roh Kudus memerdekakan jiwa kita. Hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Menurut Yesus, kepergiannya sangat menguntungkan para murid atau para pengikutnya, termasuk kita. Kepergiannya mendatangkan penghiburan atau kebahagiaan bagi para murid atau para pengikutnya. Para murid yang merasa sedih karena kepergian Yesus akan segera dihibur oleh Dia yang akan diutus oleh Yesus Kristus, yang Ia sebut penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Menurut Yesus, kerja Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, mendorong manusia
untuk berkata benar, serta membantu manusia untuk bisa mengambil satu keputusan atau menghakimi mana yang benar dan mana yang salah. Roh Kudus memerdekakan jiwa kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Santo Paulus dan Silas dalam bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34, sudah mengalami betapa hebatnya kerja Roh Kudus dalam diri mereka. Mereka dipenjarakan, kaki mereka dibelenggu, tetapi di tengah malam mereka tetap menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Roh Kudus memerdekakan jiwa mereka. Itulah Roh Kudus. Badan fisik mereka boleh dibelenggu, tetapi jiwa mereka tetap memuji Tuhan. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, jiwanya tidak terbelenggu oleh apapun. Sama sekali tidak. Jiwanya selalu bisa mengekspresikan kebenaran. Hari ini Yesus meneguhkan para murid-Nya bahwa walaupun Dia pergi, tetapi Roh Kudus akan datang memberi mereka penghiburan. Roh Kudus akan memerdekakan mereka. Roh Kudus akan menguatkan mereka. Roh Kudus akan memampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus. Dan mereka tidak takut sedikit pun untuk berkata benar. Apakah kita sudah mengalami kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita? Pernahkah kita alami bagaimana Roh Kudus memerdekakan jiwa kita, walaupun secara fisik kita ditodong dan disiksa? Kita berdoa, semoga di saat kita sedih, Roh Kudus senantiasa menguatkan, menghibur, dan memerdekakan kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.